Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dan juga putra beliau Sayyid Abdul Aziz Al-Ghumari, dan juga untuk kita semuanya dan seluruh keluarga kita. Ala hadhini wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, salaman wa salatan ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai di halaman yang kelima untuk buku yang berbahasa Arab, dan untuk buku yang terjemahan kita telah sampai ke halaman 4. Sampai di halaman yang keempat. Di sana di halaman yang keempat, Sayyid Abdul Aziz menyebutkan wabit taqwa wassallahu azza wa jalla ibadahu fi jami'il kutub allati anzalaha ala anbiya'ihi wa rusulihi. Dengan perintah bertakwa, Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada hamba-hambanya pada kitab-kitab yang dia turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab sebelum kalian, artinya sebelum umat Islam, wa iyyakum, demikian juga kepada kalian, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam mazhab Syafi'i salah satu rukun dari khutbah itu adalah wasiat ketakwaan. Wasiat ketakwaan itu salah satu rukun dari khutbah Jumat. Maka terkadang ada yang mengatakan bahwa yang tidak ada rukunnya tidak disebutkan, atau kelewat rukunnya itu tidak sah, gitu kan. Ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau di mazhab lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah, ya khutbah itu sama dengan ceramah, yang penting mengingatkan kepada Allah. Itu kalau dalam mazhabnya Abu Hanifah. Artinya di sini wasiat ketakwaan Allah wasiatkan kepada siapa? Kepada seluruh umat. Wa qala Abu Dzarrin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ausini. Abu Dzar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usika bitaqwallah. Aku berwasiat kepadamu, atau aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ra'sul amri kullihi. Karena ketakwaan merupakan pokok setiap perkara. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam At-Tabrani. Artinya ketakwaan itu adalah pokok dari setiap perkara. Perkara apa saja kalau diselesaikan dengan takwa itu akan selesai. Akan selesai. Dan contoh yang paling sempurna siapa? Rasulullah. Semua permasalahan dihadapi dengan ketakwaan. Ketakwa, ada yang lebih bertakwa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Tidak ada yang lebih bertakwa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Rasulullah dan menanyakan ibadahnya Rasulullah, orang ini mengatakan, kita ada dibandingkan sama Rasulullah nggak bisa. Yang satu mengatakan, ya sudah, saya nggak akan tidur. Kalau siang saya akan ibadah, kalau malam saya akan sholat. Siang saya puasa, kalau malam saya sholat. Jadi ibadah semuanya. Ada yang mengatakan saya nggak akan nikah. Rasulullah mengatakan apa? Ana atqakum. Saya yang paling bertakwa di antara kalian.
Di sini bertakwa dari siapa? Dari semuanya, dari Nabi Adam sampai nanti yang terakhir wafat. Itu yang paling bertakwa Rasulullah. Rasulullah ya istirahat, Rasulullah ya menikah, Rasulullah ya puasa ya buka. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mau niru siapa? Niru Rasulullah. Ternyata bedanya di apa? Ketakwaan. Semua diselesaikan dengan ketakwaan tersebut. Kemudian di sini dilanjutkan kembali. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhutubu khutbatan illa wassa fiha bittaqwa. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah melainkan mewasiatkan ketakwaan. Jadi Rasulullah selalu berwasiat dalam khutbahnya itu tentang ketakwaan. Wala yatimmu amrut taqwa wa yakmulu syartuha wa takunu wiqayatan li sahibiha min adzabillahi ta'ala hatta takuna kama qala syekhuna radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah sempurna perkara takwa ini dan tidak pula syarat-syarat ketakwaan tersebut lengkap dan menjadi penyelamat bagi orang yang bertakwa dari azab Allah Subhanahu wa taala hingga ketakwaan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, fis sirri wal alaniyah. Fis sirri wal alaniyah artinya ketakwaan tersebut dalam keadaan sendiri maupun saat bersama dengan orang lain. Sir itu tersembunyi. Tersembunyi itu bagaimana? Tersembunyi tidak ada orang. Hanya kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ketika kita sendiri kita merasa kita sendiri. Allahnya tidak ada. Maka kita berbuat maksiat. Alaniyah artinya terang. Terang benderang atau tampak, itu alaniyah, artinya banyak orang. Jadi ketakwaan itu sama saja antara tidak ada orang atau banyak orang. Maka terkadang kita perlu melatih diri kita sebagaimana yang menulis wasiat ini, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Sayyid Muhammad, beliau ketika belajar di kota Fas di Qarawiyyin, beliau punya guru, punya mursyid, namanya Sayyid Muhammad bin Ibrahim Al-Fasi. Muhammad bin Ibrahim Al-Fasi. Ketika beliau berguru kepada Syekh Muhammad Ibrahim Al-Fasi ini, beliau diperintahkan diberi tasbih. Tasbihnya panjang seperti tasbihnya biksu, panjang, gede, kan? Harus dikalungkan. Kemudian diperintahkan untuk zikir, tapi zikirnya nggak boleh pelan-pelan, harus sambil teriak-teriak. Jadi beliau berangkat dari zawiyah. Zawiyah itu artinya apa? Kalau kita artinya pojokan. Pojokan artinya tempat orang mojok untuk berzikir. Kalau kita mushola, majelis taklim, begitulah kalau di Indonesia. Dari tempat beliau itu jalan kalau ke Masjid Qarawiyyin itu kurang lebih kemarin ya sekitar 15 menit lah. Jalan kaki dan melewati pasar. Jadi setiap kali beliau berangkat diperintahkan oleh gurunya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Fasi tersebut untuk zikir tapi teriak-teriak. Terus tasbihnya gede. Jadi semua orang yang di jalan itu mengira Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari ini orang gila. Gitu. Jadi bagaimana? Kita siap nggak seperti itu? Kadang kita pegang tasbih aja malu. Ini tasbihnya besar, terus zikirnya teriak-teriak. Semua orang menganggap dia orang gila. Jadi sampai memang orang itu tidak ada. Artinya yang hanya diperhatikan adalah perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita siap nggak dianggap seperti itu? Dianggap orang yang tidak jelas, dianggap orang yang wah sok alim, pegang tasbih sekarang, kan begitu. Kadang kita perlu mencoba diri untuk berzikir. Berzikir memegang tasbih. Jadi antara pegang tasbih dengan tidak pegang tasbih sama. Pegang tasbih di hadapan orang lain, pegang tasbih tidak ada orang lain, sama. Sama juga demikian ibadah yang lain. Sholat bareng-bareng atau
ketika menjadi imam dengan menjadi makmum sama saja. Sama saja. Kemudian ketika bersedekah, sedekah menyembunyikan tangan, tidak dilihat oleh orang lain, bahkan tidak dilihat oleh tangan kiri kita, atau dilihat oleh orang lain, diketahui orang lain, itu sama saja. Tidak ada perbedaannya. Dan itu tidak bisa tanpa dilatih. Tidak bisa tanpa dilatih. Bagaimana ibadah kita antara di hadapan orang dengan nampak kepada orang itu sama. Maka di sini ketakwaan itu fis-sirri wal alaniyah. Nampak atau tidak nampak. Yakni indama yakunul abdu wahdahu wa ma'a ghairihi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Maksud dari fis-sirri wal alaniyah yaitu ketika seseorang dalam keadaan sendiri maupun saat bersama orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, "Usika bitaqwallahi fi sirri amrika wa alaniyatihi." Aku berwasiat kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah dalam perkaramu yang nampak atau yang tidak nampak. Jadi semuanya ketakwaan. Semuanya ketakwaan. Nyambung tidak dengan bidayatul hidayah? Nyambung. Artinya semua ibadah kita, semua amal perbuatan kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa amma taqwallahi ta'ala fil alaniyah wa inda ru'yatin nas wa hudurihim wa tarkiha fis sirri wa indal khalwati wa ghaibatin nas fatilka taqwal munafikin. Maka ketika ada sebuah ketakwaan yang hanya ada ketika nampak di hadapan orang lain dan ketika dilihat oleh orang lain dan ketika mereka ada, dan kemudian ketakwaan tersebut ditinggalkan ketika orang tersebut tidak ada atau ketika orang tersebut sedang sendiri, fatil taqwal munafikin, maka itu adalah ketakwaan orang-orang yang munafik. Ketakwaan orang-orang yang munafik. Orang munafik seperti itu. Tidak sama antara yang ada di dalam hatinya dengan yang ditampakkan. Maka di sini berbeda sekali antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Dengan orang yang munafik dengan orang yang murni benar-benar tulus bertakwa. Murni yang tulus bertakwa. Maka di sini tidak heran ketika Rasulullah mengatakan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa ketika jarak antara orang tersebut dengan sorga tinggal sejengkal atau sehasta dhira, kemudian Allah sudah menetapkan dia sebagai ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Kenapa itu? Karena kemunafikan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Secara zahir dia berlaku baik, tapi di dalam hatinya bukan itu. Akhirnya Allah menampakkan. Demikian juga sebaliknya, ada orang yang buruk secara zahir, tapi hatinya itu tulus. Tulus dan dia ingin terlepas dari kemaksiatan itu. Dan karena ketulusan tersebut, ketakwaan yang murni tersebut, akhirnya Allah sudah mencatatkan di awal sebelum makhluk manusia tersebut diciptakan, akhirnya dia berbuat dengan amal perbuatan ahli sorga, akhirnya masuk sorga. Tapi siapa yang bisa memastikan kita seperti itu? Tidak ada. Maka kita harus berusaha dari sekarang ngambil bekal kita untuk apa? Agar yang lahir dan batin itu sama. Lahir dan batin kita sama. Wal'iyadzu billah, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza kana min du'ai Maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bagian dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakutan kepadamu. Ini
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya takwa kepada Allah fil ghaibi wasyahadah. Ketika gaib, dalam keadaan gaib artinya apa? Tidak ada orang. Wasyahadah, syahadah ketika sadar. Artinya di hadapan orang, ketika disaksikan orang. Ini Rasulullah saja memohon, masa kita tidak memohon? Rasulullah memohon seperti ini doanya Rasulullah, sedangkan Rasulullah sudah maksum. Ini bentuk kesyukuran Rasulullah. Rasulullah masa nggak tahu Rasulullah maksum? Ya Rasulullah tahu, kok masih memohon? Memohon itu artinya Rasulullah itu benar-benar sadar bahwa kemaksuman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali Al-Fakir sampaikan, kalau tidak maksum, mungkin kalau kita yang tidak maksum ini setelah dinaikkan buruk kita akan protes, setelah itu suruh hijrah kok naik onta. Allah gimana sih? Apa susahnya ngirim buruk? Begitu kan? Kalau kita seperti itu. Kalau kita seperti itu. Padahal Nabi Adam sendiri ketika Allah mewahyukan ke malaikat, ketika wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, tidakkah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak? Merusak di mana? Di muka bumi merusak. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Lah kita ketika sesuatu terjadi dan itu buruk bagi kita, kita tahu nggak itu baik buat kita? Nggak tahu, yang kita tahu buruknya saja. Menurut kita. Artinya ya malaikat saja bertanya seperti itu kepada Allah, artinya masuk akal kalau kita yang tidak maksum bertanya seperti itu. Tapi apakah kita mempertanyakan Allah? Apakah kita mempertanyakan Allah? Maka Rasulullah masih bersyukur. Maka ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus bersyukur. Artinya apa? Artinya Allah masih mencintai kita, untuk mengingat bahwa kita nggak punya kemampuan untuk sampai kepada keinginan kita. Kalau Allah tidak berkehendak, maka bersyukur. Allah masih menguji kita. Wa kana min du'aihi aidha sallallahu alaihi wasallam, dan bagian dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, Allahumma ja'alni akhsyaka hatta ka'anni araka wa as'idni bitaqwaka. Ya Allah, jadikanlah aku takut kepadamu hingga seakan-akan aku melihatmu. Wa as'idni bitaqwaka, dan muliakan aku dengan bertakwa kepadamu, dengan ketakwaan kepadamu. Ini Rasulullah nggak ketemu dengan Allah, bertemu dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu sebabnya kenapa? Kalau sebab zahirnya, sebab lahirnya adalah karena ditinggal oleh sang istri, ditinggal oleh sang paman, maka disebut dengan tahun kesedihan. Karena Rasulullah sedih, Allah ingin menghibur. Ayo saya tamasyakan kamu. Kemana? Keliling semuanya. Dunia akhirat dikelilingi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah sunnahnya Allah seperti itu. Allah menakdirkan sedih, kemudian Allah akan menjadikan bahagia. Kita ingatnya sedihnya saja. Kita ingatnya sedihnya saja. Padahal Rasulullah langsung diajak jalan-jalan, diperjalankan oleh Allah, ditamasyakan oleh Allah melalui seluruh dunia akhirat semuanya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah masih memohon, seakan-akan aku melihatmu. Memang Rasulullah nggak melihat Allah, melihat. Kan yang paling takwa. Tapi masih memohon. Wa as'idni bitaqwaka, dan muliakan aku dengan ketakwaan kepadamu. Jadi kalau orang-orang yang bertanya, ini Rasulullah gimana sih? Kan sudah yang paling bertakwa, kok masih memohon takwa? Itu kesyukuran. Itu kesyukuran.
Wa rawa Tabrani bi sanadin la ba'sa bihi an Adiyin ibni Hatim. Imam At-Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang tidak apa-apa, maksudnya bisa dijadikan tidak apa-apa itu ya tidak ditolak, ya tidak diterima juga gitu. Itu la ba'sa bihi, atau terkadang diartikan hadisnya ya makbul, diterima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru yaumal qiyamati binasin ilal jannati hatta idza danau minha wastanshaku rihaha wa nadharu ila kusuriha wa ma'addallahu ta'ala fiha li ahliha. Diperintahkan kepada sekelompok manusia untuk berjalan menuju sorga, hingga kemudian dia mendekati sorga dan mencium bau sorga dan melihat istana-istana yang berada di sorga dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk ahli sorga. Kemudian nudu, mereka dipanggil, anisrifuhum anha, mereka dipanggil, isrifuhum, malaikat ini yang dipanggil, isrifuhum anha, jauhkan mereka darinya. Coba di PHP Pak, jadi sudah diperintahkan jalan ke sorga, sudah melihat sorga, mencium baunya, kemudian melihat indahnya bangunan-bangunan di sorga, kemudian melihat isi sorga, kemudian dilarang masuk sorga. La nasiba lahum fiha, katanya, kamu nggak ada jatah untuk di dalam sorga. Fayarji'una bihasratin, kemudian dia kembali dengan tangan hampa, kesedihan. Ma raja'al awwaluna bimithliha, enggak ada penyesalan yang lebih menyesal dari orang ini sebelumnya. Fayaqulun, kemudian mereka berkata, Rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma ra'aitana min thawabik. Ya Allah, seandainya engkau memasukkan kami ke dalam neraka sebelum kami melihat balasan yang akan engkau berikan, pahala yang akan engkau berikan, wa ma'adatta fiha li auliyaika, dan apa-apa yang engkau persiapkan untuk wali-walimu, kekasih-kekasihmu, kana ahwana alaina, maka masuk surga itu terasa ringan bagiku. Masuk neraka setelah melihat surga itu bagaimana? Nggak terbayang, jangan dibayangkan, dan semoga kita nggak pernah merasakan itu. Nah, ini Rasulullah tahu dari mana ini? Kalau bukan dari wahyu, sudah diperjalankan, sudah melihat semuanya. Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika aradtu bikum. Nah, ini yang aku mau dari kalian, kata Allah. Kuntum idza khalautum barartumuni bil azaim. Kalian ketika kalian sedang sendiri, maka kalian mendatangiku atau mempersembahkan kepadaku dosa-dosa besar. Wa idza laqitumun nasa laqitumuhum mukhbitin. Dan ketika kalian bertemu dengan orang-orang manusia, maka kalian menunjukkan orang-orang yang tunduk atau yang patuh. Tura'unnan nasa bi khilafi ma tu'tuni min qulubikum. Kalian mencari perhatian manusia berbeda dengan apa yang kalian berikan kepadaku dalam hati kalian. Hibatumun nasa walam tahabuni. Kalian mempersembahkan kepada manusia tapi tidak mempersembahkan apa kepadaku. Ajlaltumun nasa walam tujilluni. Kalian memuliakan manusia tapi tidak memuliakanku. Wa taraktum linnasi walam tatrukuli. Kalian meninggalkan sesuatu itu karena manusia tapi tidak pernah meninggalkan sesuatu karenaku. Fal yauma udhiqukum alimal adzabi, maka di hari ini aku akan menganugerahkan kepada kalian agar kalian merasakan azab yang amat sangat pedih. Ma'a ma hurimtum minats tsawab, bersama dengan itu kalian melihat pahala-pahala yang aku persembahkan, sedangkan itu dilarang bagi kalian, diharamkan bagi kalian. Itu bagaimana perasaan manusia-manusia tersebut.
Wa kana al-Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu yunshidu. Imam Ahmad bin Hambal beliau menuliskan sebuah syair. Idza ma khalauta yauman fala taqul. Jika engkau menyendiri di suatu waktu, maka janganlah engkau mengatakan khalautu, aku sedang sendiri. Walakin akan tetapi kul, katakanlah alayya raqibun, bersamaku zat yang maha mengawasi. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, dan janganlah kamu sekali-kali beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai sekejap. Wala anna ma yakhfa alaihi yaghibu. Dan jangan pernah sekali-kali bahwa apa yang ada sesuatu yang tertutup dari Allah atau gaib dari Allah, tidak nampak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebenarnya adalah pengejawantahan dari makna ihsan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ihsan itu adalah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya dia melihatmu. Tapi ada cara baca lain dari ahli sufi, dari para sufi mengatakan fa in lam takun, menghambalah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Di sini koma. Fa in lam takun, jika engkau tidak seakan-akan melihatnya, fa in lam takun tarahu, maka kamu melihatnya. Jadi derajat yang kedua lebih tinggi. Ini menurut sufi. Menurut sufi. Jadi kalau kamu tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka kamu sudah naik ke derajat yang apa? Kamu melihatnya. Bisa tidak? Sulit. Sulit untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maksud melihat di sini adalah merasakan. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kecuali nanti di akhirat. Bagi hamba-hamba Allah yang terpilih. Bagi hamba-hamba Allah yang terpilih. Terpilih bagaimana? Apakah kalau masuk surga sudah pasti melihat Allah? Belum tentu. Belum tentu. Karena keinginan untuk melihat Allah itu mengalahkan keinginan masuk surga. Mungkin seperti itu baru bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, beliau sakit untuk wafat, karena wafat nanti akan mengantarkan beliau dalam sakit tersebut wafat. Nah, setelah haji wada, haji wada itu haji akbar seperti tahun ini. Ya, jadi Rasulullah khutbah di Padang Arafah itu hari Jumat. Hari Jumat persis seperti sekarang. Jadi saudara-saudara kita sekarang itu Arafah di sana. Itu haji akbar. Jadi Rasulullah haji wada itu haji akbar. Kemudian satu tahun setelah itu atau kurang, Malaikat Jibril datang menanyakan tentang Islam, iman, dan ihsan yang tadi beberapa kali kita bahas di sini. Itu pertanyaan ringkasan itu, ringkasan dari agama Islam. Setelah itu Rasulullah akan wafat, sakit. Nah, ketika sakit Rasulullah, itu malaikat sudah ada di depan pintu. Rasulullah sudah tahu. Makanya Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah sakit dibisikin Rasulullah, terus nangis, sedih. Kenapa? Yang dibisikkan Rasulullah apa? Itu loh, malaikatnya sudah datang. Itu kalau kita yang dibisikin bagaimana? Oh, mana Rasulullah? Saya pengen lihat, mau kenalan kan gitu. Tapi Sayyidah Fatimah tidak seperti itu. Sayyidah Fatimah sedih. Tapi setelah itu dibisikin lagi. Bisikan yang keduanya Rasulullah mengatakan, dari keluargaku yang lebih dulu menyusul aku adalah kamu. Jadi Sayyidah Fatimah setelah itu langsung tersenyum. Coba kalau kita dikasih tahu seperti itu, waduh, mati sebentar lagi kan gitu. Mati. Lah mereka sudah rindu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sayyidah Fatimah rindu kepada sang ayah. Sayyidah Fatimah itu bukan hanya putri tapi juga ibunya Rasulullah, karena menggantikan tugas Sayyidah Khadijah, putri yang sekaligus ibu bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seluruh melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah bentuk kerinduan. Nah, itu bentuk ketakwaan, seakan-akan melihatnya. Jadi kemudian ketika Rasulullah diberikan keajaiban mukjizat seperti itu, setelah beliau itu yang paling sempurna. Artinya para sahabat itu masih dalam proses pendidikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Sayyidah Fatimah, seperti Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Ali atau Sayyidina Utsman, saya lupa. Suatu ketika beliau berempat ada di Gunung Uhud. Gunung Uhudnya bergetar, diinjak oleh Rasulullah. Diam kamu Uhud, ini yang di atasmu ini Rasulullah, satu lagi As-Siddiq. Nah yang dua lagi dua orang yang syahid, kan gitu kan, dikasih tahu oleh Rasulullah, dua orang syahid. Kok Abu Bakar nggak dibilang syahid? Ya karena memang meninggalnya nggak syahid, tidak dibunuh. Tapi Rasulullah sudah membocorkan kan, lah apakah sahabat ketika disampaikan seperti itu, Sayyidina Umar nanya, Rasulullah saya syahidnya gimana Rasulullah? Hari apa, tanggal berapa, siapa yang bunuh saya? Kalau bisa nanti saya hindari, gitu kan? Tidak. Bahkan Sayyidina Umar Sayyidina Utsman sebelum syahid sudah dikepung, itu Sayyidina Ali itu panglima pasukan khususnya, ingin menyelamatkan, tapi oleh Sayyidina Utsman dilarang. Jangan diselamatkan. Ini sudah waktunya yang disampaikan Rasulullah tadi itu lah, itu bisa tahu kan? Itu nunggu Rasulullah wafat, karena mereka masih proses menjalani proses. Maka kehidupan kita itu proses untuk bertakwa. Maka kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kehidupan kita, artinya kita rugi. Dan jangan paksakan kehidupan kita, garis kehidupan kita kepada orang lain, karena beda jalur kita. Bisa jadi sama, kalau sama ya alhamdulillah, gitu kan? Kalau sama alhamdulillah, dan kita harus ngambil hikmah-hikmah dari itu. Maka yang paling cocok semuanya, untuk semuanya, itu Al-Quran dan hadis. Itu cocok untuk semua manusia, cocok Al-Quran dan hadis. Maka kemudian disarikan jadi agama Islam. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mencontohkan Al-Quran dan hadis secara sempurna? Rasulullah. Maka kalau mau mencontoh, contohlah Rasulullah seutuhnya contoh. Fahami sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah kitab bahasa Indonesia, nggak apa-apa dibaca, seolah-olah saja kita baca Indonesia. Pokoknya yang penting ingin kenal Rasulullah. Nanti insya Allah akan dipertemukan dengan orang-orang yang itu pewarisnya Rasulullah, yang frekuensinya sama dengan kita. Frekuensinya sama dengan kita. Bukankah kita sebagai orang tua, ketika anak kita sakit, berobat ke sana nggak sembuh, berobat ke sana nggak sembuh, berobat sampai menemukan satu, oh ini jodoh ini kok anak saya kalau berobat sama dia sembuh terus. Yang ini sama ini, oh yang sini pijat. Ada kan yang seperti itu? Itu dalam kehidupan kita yang lahir. Bagaimana kehidupan kita yang batin? Maka kita akan menemukan hal-hal yang seperti itu. Dan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuan kita kepada Rasulullah, maka nanti akan kita menemukan guru-guru yang pewaris Rasulullah, yang sesuai dengan frekuensi kita. Maka banyak di antara sahabat-sahabat kami yang pernah memang jalurnya mimpi gitu. Dia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Setelah mimpi bertemu dengan Rasulullahnya balik, dia kelihatannya nampak dari belakang. Ketika balik kok yang dilihat wajah guru dia. Nah, apakah guru dia itu Rasulullah atau reinkarnasi dari Rasulullah? Bukan seperti itu cara memahaminya. Cara memahaminya adalah guru kita tersebut itu adalah yang mencontohkan bagaimana kita harus mencontoh Rasulullah. Maka kebanyakan itu orang-orang soleh yang nampak. Orang-orang soleh yang nampak. Bagaimana tidak? Tiap minggu hatam Al-Quran, 10 hari sekali hatam Al-Quran di dalam sholat. Orang-orang yang seperti itu yang nampak.
Makanya mereka mencontohkan kepada kita bagaimana mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita diberikan kesempatan untuk bertemu dan belajar kepada beliau-beliau tersebut. Kita lanjutkan. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini ada cerita. Mungkin ceritanya sudah masyhur. Imam Ahmad bin Hambal itu datang ke Syria. Ketika beliau di Syria, sampai malam ingin menginap di penginapan tapi tutup. Nyari masjid semuanya tutup. Hanya ada satu toko yang buka, dan itu pun hanya toko apa? Tempat penjual roti. Akhirnya Imam Ahmad mampir ke toko itu, ngobrol-ngobrol gitu kan. Dia lihat orang yang buat roti ini, dia selalu berzikir setiap buat roti itu dia sambil berzikir. Kemudian disapa oleh Imam Ahmad, kemudian ditanya, dia cerita, alhamdulillah semua doaku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan kecuali satu, katanya. Apa? Satu yang belum terkabul. Aku ingin ketemu dengan namanya ulama Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ya saya Ahmad bin Hambal, katanya. Jadi saya diarahkan untuk ke toko ini, semua tutup, saya nggak bisa kemana-mana kecuali ke toko ini karena doa dia. Jadi ternyata ketakwaan itu tidak melihat strata, tidak melihat dia kaya, dia miskin, dia ulama, dia bukan. Itu tidak melihat itu. Seseorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu karena apa? Karena hatinya, zahirnya itu cocok dengan batinnya. Batinnya itu sama dengan lahirnya, sama dengan lahirnya. Maka tidak ada yang sampai kepada derajat sempurna sebelum mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tidak yang sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti Rasulullah? Bertemu ini, benar-benar bertemu. Bukan dalam mimpi, bukan apa, bukan begitulah. Tapi bertemu langsung, dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Pernah tidak Rasulullah meninggalkan sholat? Oh, saya nggak usah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu untuk kalian saja. Kenapa? Saya sudah ketemu sama Allah. Pernah nggak Rasulullah seperti itu? Tidak pernah. Maka kalau ada orang belajar tasawuf, belajar ini, belajar itu, bertentangan akhirnya sama syariatnya Rasulullah, itu artinya nggak nyontoh Rasulullah. Oh, saya sudah makrifah, saya cukup ingat saja kepada Allah, nggak butuh sholat, nggak butuh sholat. Maka tinggalkan kalau ada orang seperti itu. Jangan diikuti. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat. Kurang apa Rasulullah? Diampuni masih berdoa, minta ketakwaan. Bagaimanapun Rasulullah itu contoh, suri tauladan. Suri tauladan. Dan itu guru-guru kita semuanya banyak mencontohkan seperti itu. Dalam perjalanan, misalkan Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, beliau itu ketika di atas pesawat perjalanan sejam 2 jam, terus setelah itu mau landing, bangun, Aska bangun, alhamdulillah saya sudah selesai, barusan baca 10 juz. Astagfirullah, saya tidur. Begitu guru-guru kita seperti itu. Meskipun padatnya tetap baca Quran, tetap zikir, tetap ini. Kadang udah jam 2, setengah 3 sudah miss call duluan, telepon, ayo kesini sholat malam. Kita sudah kecapean gitu kan. Kadang kitanya yang kesiangan gitu. Kesiangan nggak kedengeran padahal udah pakai alarm 2. Gitu. Ya para ulama dulu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti lebih dari itu. Pasti lebih dari itu. Itu tidak terbayang. Karena apa? Karena kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sampai kepada kesyukuran itu amat sangat sulit sekali dan butuh proses. Kalau tidak butuh proses, kenapa kita diberi usia?
Artinya Allah memberikan kita usia itu untuk kita berproses semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Masih ada 5 menit. Enggak, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk mencapai ketakwaan tersebut? Bagaimana cara mencapai ketakwaan? Cara mencapai ketakwaan dengan belajar. Dengan belajar, terus belajar. Itu artinya ketika kita terus belajar, maka Allah akan menuntun kita. Allah akan menuntun kita karena tidak ada tuntunan kecuali harus dipelajari. Harus dipelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Mempelajarinya ada 2 cara. Teori dulu baru praktek atau langsung praktek. Tuh. Kalau teori biasanya lama, atau kita kadang sudah tidak ada waktu untuk itu, maka langsung praktek. Langsung praktek artinya bagaimana? Misalkan contoh simpel, sekarang haji ini susah. Misalkan haji yang cepet-cepet itu kan, jalurnya jalur buruk. Jalur buruk itu berangkatnya sudah injury time itu bagaimana belajar manasiknya. Sedangkan itu kebanyakan orang yang tidak mengerti, paling pembimbingnya yang mengerti. Maka cara belajarnya adalah langsung praktek dan percaya kepada guru itu. Percaya kepada guru kita, percaya kepada pembimbing kita. Kalau ada hal yang tidak dimengerti langsung tanyakan. Maka di sini urgennya apa? Memiliki guru. Gitu. Memiliki guru. Kalau tidak memiliki guru maka belajar sendiri. Gitu. Belajar sendiri seperti apa? Seperti itu ramai di media sosial ditanya, ada nggak nama Bilqis di Al-Quran? Ratu Bilqis. Oh ada banyak katanya. Ternyata yang disebutkan Bilqisti. Bilqisti itu artinya dengan adil. Gitu kan? Bukan Bilqis tapi Bilqisti. Gitu kan? Itu kan orang yang tidak mengerti kemudian dia ingin membahas Al-Quran. Maka jangan salah mengambil figur. Figur kita Rasulullah. Maka perbanyak salawat kepada Rasulullah. Nanti ketika kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah, nanti Allah akan mempertemukan kita dengan sosok-sosok yang mewarisi sifat-sifatnya Rasulullah, ilmu-ilmunya Rasulullah. Nah disitulah kita praktek bersama-sama. Oh saya ada masalah, tanyakan. Oh kalau gini gimana, kalau gini langsung praktekkan. Sambil diskusi, sambil bertanya. Tapi bukan merasa lebih benar, bukan. Kalau diskusi, bertanya, terus sharing itu tidak ada masalah. Tapi kalau merasa lebih benar itu salah. Salahnya di situ. Karena yang pertama kali merasa lebih baik itu siapa? Iblis, setan. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah ketika ada orang yang katanya paling bertakwa di antara para sahabat, tapi Rasulullah tidak mengenal. Yang sering kita ceritakan di sini. Kemudian disuruh penggal oleh Abu Bakar. Abu Bakar karena dia sholat dia tidak penggal. Kemudian mundur. Setelah itu Sayyidina Umar maju. Ketika itu orang itu sujud. Dalam keadaan sujud kata Sayyidina Umar, Rasulullah melarang kita membunuh orang yang sholat dan muslim tanpa sebab. Akhirnya mundur. Di hatinya, orang yang lebih bertakwa dari saya saja, lebih baik dari saya saja mundur. Artinya Sayyidina Umar mengakui bahwa beliau di bawahnya Sayyidina Abu Bakar. Sombong tidak? Tidak sombong. Maka selama kita tidak sombong, insya Allah dibukakan itu ilmu. Tapi kalau sudah sombong, tertutup. Apalagi sombongnya ke guru. Ngetes guru gitu kan biasanya. Bertanya ya bertanya, ingin tahu ya ingin tahu. Jadi murni untuk mencari kebenaran, murni untuk menuntut ilmu, murni untuk mempraktekkan, murni untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cara kita yang paling cepat adalah praktek. Langsung praktek, nggak perlu teori. Tidak perlu teori. Karena waktu kita gitu. Coba bayangkan kalau manasik haji harus lengkap dulu sedangkan harus berangkat dia, kan tidak bisa. Artinya sudah langsung praktek.
Kalau orang-orang zaman dulu di Betawi hatam dulu bukunya Imam An-Nawawi, Al-Idhah fi Manasikil Hajj, tebal segini 500 halaman, hatam 1 tahun sebelum dia berangkat. Coba sekarang tidak bisa. Maka kuncinya praktek. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.